Dewa Perang. Bab 511. Pria pertama Taekwondo Korea keluar dari gunung. Apakah Park Tianxin datang ke Suzhou dan Hangzhou secara langsung? Ibu kota provinsi. Di dalam istana kerajaan. Ini adalah rumah Park Chonsin. Melihat Park Haejin dan yang lainnya yang diangkat dari mobil. Dia marah. Sangat marah. Putranya yang berharga dipukuli hingga cacat. Kedua penjaga juga setengah mati. Ini adalah seseorang yang memukul wajah grup Sansing. Di masa lalu, Yuan Sanhe tidak berani. Bahkan para pemimpin provinsi pun tidak berani. Sekarang Suzhou kecil dan Hangzhou telah melanggar keagungan grup Sansing. Kematian pengadilan. Tetapi bahkan Li Dazong dan Li Dayong dihapuskan. Dapat dilihat bahwa lawannya tidak lemah. Mungkin lebih kuat dari Yuan Sanhe. Hanya ketika Anda lebih kuat di pihak Anda sendiri, Anda dapat menyelesaikan masalah. Ayah, ada tuan di Suzhou dan Hangzhou. Kami telah menderita kerugian. Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Teriak Park Haejin. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Park Tianxin menelepon markas besar grup Sansing Korea Selatan. Tolong minta markas besar untuk memutuskan. Tolong senior Li Zaishi untuk datang ke Tiongkok. Yah, baiklah. Selama Tuan Li Zaishi setuju, kamu bisa pergi. Provinsi Jiangnan adalah bagian besar dari lemak, dan grup Sansing tidak mau menyerah. Tidak apa-apa untuk membayar beberapa harga. Sebuah pulau di Korea. Seorang lelaki tua dengan rambut beruban sedang memancing. Orang tua itu tenang, dan dia memiliki aura keabadian. Orang tua itu tampaknya memiliki kekuatan magis. Di bawah joran, ada sekelompok ikan padat yang tidak pergi untuk waktu yang lama. Fenomena ini tidak bisa dijelaskan. Pada saat ini, suara langkah kaki yang cepat datang dari belakang. Tuan tidak baik. Tuan Li Dazong dan Li Dayong dihapuskan di Tiongkok. Hidup dan mati tidak diketahui. Pria itu berlutut di depan pria tua itu dan berkata dengan panik. Boom. Pria tua itu tiba-tiba menarik pancing dan meraung, membentuk pusaran besar di laut. Gelombang besar tiba-tiba muncul, setinggi puluhan meter. Ikan yang tak terhitung jumlahnya di laut semuanya terlempar ke pantai, dan mereka jatuh di pantai dalam masa yang padat. Semua orang yang hadir terkejut. Li Jae-suk memiliki kekuatan supranatural. Tuan Park Tianxin ingin mengundang tuannya pergi ke Huaxia untuk duduk di kota. Pertama, untuk membuka wilayah bagi grup Sansing. Kedua, untuk membalaskan dendam kedua pria Li Dazong. Pria itu berlutut di depan Li Zaishi dan memohon. Wow! Ada ratusan orang di belakang. Semuanya berlutut di tanah dan berteriak. Grup Sansing mengundang guru Li Zaishi untuk pergi ke Huaxia untuk menekan kerusuhan. Tolong keluar dari gunung. Li Jae-suk telah pensiun dari posisi kepala instruktur pasukan sejuta Korea Selatan untuk waktu yang lama, dan dia tidak memiliki rencana untuk maju lagi. Mata Li Zaishi berkilat, dan dia berkata, "Yah, aku juga ingin mengunjungi kampung halaman Dewa Perang Kunlun." Ketika Li Zaishi mengucapkan kata-kata ini, ada sedikit rasa takut. Dia mengerti betapa mengerikannya Dewa Perang Kunlun yang menjaga Tiongkok. Boom. Kata-kata Li Zaishi setara dengan setuju. Semua orang di grup Sansing sangat bersemangat. Setelah 10 tahun, Master Taekwondo pertama Korea Selatan Li Jae-sik keluar. Akan pergi ke Huaxia untuk membantu grup Sansing memenangkan provinsi Jiangnan. Park Tianxin menari kegirangan saat mendengar kabar bahwa Li Zaishi setuju. Awalnya, grup Sansing menyapu semuanya di provinsi Jiangnan. Dengan bantuan Dewa Besar Li Zaishi. Itu hanya membunuh Tuhan ketika bertemu Tuhan, dan membunuh Buddha ketika bertemu Buddha. Tidak hanya provinsi Jiangnan, tetapi juga beberapa provinsi sekitarnya harus dimasukkan. Bab 512. Taekwondo tak terkalahkan. Siapa berani bertarung? Hari ini, Ye Junlin baru saja pulang kerja. Tanpa diduga, seseorang datang kepadanya. Ternyata itu adalah budak tua Qiu Lao dari Yuan Sanhe. Karakter tidak penting, Ye Junlin tidak membunuhnya. Kamu ada hubungannya denganku? Ye Junlin bertanya dengan heran. Tuan Ye, izinkan saya mengatakannya secara langsung. Anda juga tahu bahwa pemiliknya memiliki kekayaan ratusan miliar dalam beberapa dekade terakhir. Dia suka mengumpulkan harta antik, kaligrafi, dan lukisan. Ada 3 harta yang langka di itu bisa disebut intisari Cinaku. Mendengar ini, Ye Junlin memikirkan sesuatu, dan mau tak mau berkata,
Mungkinkah grup Sansing mengambil barang-barang ini? Itu tidak benar. Tuan pensiun 30 tahun yang lalu. Dia dengan sengaja menyimpan 10 harta paling berharga. Percayakan itu kepada Yayasan Suhang Sengda untuk diamankan. Sekarang Tuan Yuan pergi. Yayasan Sengda telah menduduki harta ini. Yang paling dibenci adalah Yayasan Sengda akan melelang harta ini segera. Saya mendengar bahwa grup Sansing sangat tertarik dengan hal-hal ini. Saya harus menang. Ini adalah intisari nasional negara saya. Dan saya tidak ingin mereka jatuh ke tangan orang lain. Tolong bantu Tuan Ye. Terutama tuannya membeli 3 harta dengan putus asa dari lelang luar negeri. Saya berharap intisari negara akan jatuh ke tangan negara asing. Qiu Lao berlutut dengan bunyi gedebuk. Meskipun orang-orang dari faksi Yuan Sanhe ini menggertak pasar dan melakukan perbuatan yang memalukan. Tapi di hadapan keadilan nasional, masih ada tanggung jawab. Saya khawatir pelelangan hanya kedok, kan? Grup Sansing telah mengatur segalanya dengan dana Sengda, dan hal-hal ini telah ditentukan sebelumnya untuk grup Sansing. Lelang hanya untuk dilihat semua orang. Harta karun ini diambil oleh sarana formal. Ye Junlin tersenyum. Qiu Lao tertegun sejenak, dan kemudian berkata, ya, itu dia. Harta karun ini melibatkan intisari negara. Jika grup Sansing tidak dapat menerimanya secara langsung, mereka akan mengadakan lelang dengan sandavan. Grup Sansing sangat tidak tahu malu. Dibutuhkan ratusan miliar dari pemiliknya tanpa mengatakannya. Bahkan hal-hal ini yang dihargai pemiliknya. Ini sangat tidak tahu malu. Oke, beritahu saya waktu dan tempatnya. Dan saya akan menyelesaikannya. Wajah Ye Junlin suram. Grup Sansing benar-benar serakah. Besok jam 8 malam. East Lake Villa. Mata Qiu Lao akhirnya berwarna. Ketika diserahkan kepada Ye Junlin, dia merasa lega. Berita bahwa Li Zaishi pergi ke Huaxia diblokir. Li Jaesuk yang memintanya sendiri. Siapa yang pernah berada di medan perang tahu apa itu Huaxia? Itu adalah tempat terlarang untuk semua tentara. Ada Dewa Perang Kunlun yang menjaga. Siapa yang berani menyerang? Meskipun Li Zaishi telah turun dari posisi kepala instruktur selama beberapa dekade, dia masih memiliki ketakutan yang mendalam terhadap Huaxia. Itu adalah semacam ketakutan yang mengakar. Dalam 5 tahun terakhir, Dewa Perang Kunlun telah mengalahkan 18 negara sendirian. Jadi Li Jaesuk tidak berani pamer sama sekali. Jika Jenderal Kunlun atau orang-orang terkait mendengarnya, itu akan terlalu merepotkan. Setelah berhasil memasuki Cina, kekhawatiran Li Jaesuk hilang. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengendalikan apa yang dia lakukan. Selama saya tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi Jenderal Kunlun. Bandara Internasional Jinling di Provinsi Jiangnan. Di bawah pengaturan Park Tianxin, setengah dari bandara diblokir. Saya datang ke sini khusus untuk bertemu Li Jaesuk. Ada lusinan mobil, dan ratusan pria berpakaian hitam berdiri rapi menunggu. Setelah Li Zaishi turun dari pesawat, dia terkejut melihat pemandangan di depannya. Terlalu flamboyan. Apakah ini karena Anda takut orang lain tidak tahu bahwa Anda akan datang? Selamat datang guru di Huaxia. Teriak ratusan orang. Di mata orang-orang ini, Li Jaesuk seperti dewa. Taekwondo tak terkalahkan. Siapa yang bisa melawan? Bab 513. Intisari Tiongkok yang dikhawatirkan grup Sansing. Park Tianxin telah membayangkan gambaran menyapu 7 provinsi selatan dengan bantuan master ini. Li Zaishi menepuk pundak Park Tianxin dan berkata, jangan lakukan kemegahan seperti ini di masa depan. Jika kamu memiliki masalah, katakan saja padaku dan aku akan menyelesaikannya secara langsung. Ming, paham, kata Park Tianxin ketakutan. Selain itu, saya mendengar bahwa Anda suka mengumpulkan kaligrafi dan lukisan antik. Akan ada lelang besok malam. Saya akan mengambil sepasang kaligrafi dan lukisan asli Tangbohu, porselen biru dan putih dari dinasti Ming di Cina. Dan mutiara malam di Laut Cina Selatan untukmu. Park Tianxin berkata dengan gagah lagi. Apakah ada yang bagus? Li Zaishi sangat suka mengoleksi kaligrafi dan lukisan antik. Di seluruh dunia. Tapi hanya harta China yang tidak dikumpulkan. Ini adalah salah satu penyesalannya. Sekarang kesempatan telah datang. Dan dia, generasi Master Taekwondo, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Oke. Asalkan kamu membawa barang-barang ini. Di masa depan,
aku akan menghapus semua rintangan di Tiongkok. Li Zaishi meyakinkan. Dimengerti, Tuan. Saya pasti akan melakukannya. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Park Tianxin. Dengan Li Jaesuk di belakangnya, dia bisa melepaskan dan melakukannya. Anda bahkan dapat mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Setelah pelelangan, dia langsung ingin membalaskan dendam putranya. Ayo pergi dan lihat bagaimana keadaan kedua muridku. Kekasih Li Zaishi sangat ingin. Keesokan harinya, setelah pulang kerja, Ye Junlin menemukan Li Ziran. Istriku akan membawamu ke suatu tempat. Ye Junlin tertawa. Li Ziran memandangnya dengan curiga dan bertanya, apakah kamu tidak akan membuat masalah lagi? Bah, di matamu, aku sangat menyukai masalah. Balas Ye Junlin. Ya. Li Ziran mengangguk dengan serius. Setengah jam kemudian, Ye Junlin pergi ke Donghu Villa. Ini terlihat seperti pelelangan. Apakah Anda akan melelang sesuatu? Li Ziran bertanya. Ambil beberapa barang antik sebagai hadiah untuk orang tua. Ye Junlin tersenyum. Li Ziran mencubit Ye Junlin. Jangan bercanda. Semua yang dilelang malam ini adalah puluhan juta langkah. Dan ratusan juta. Kamu membawanya ke orang tuamu. Apa yang kamu bercanda? Pada saat ini, Villa Danau Timur. Yu Hui memegang ponselnya. Menunggu instruksi dari Park Tianxin. Yu Hui, kamu harus ingat. Ini kesempatan terakhirmu. 10 harta Yuan Sanhe tidak akan jatuh ke tanganku. Kalau tidak, kamu akan mengerti konsekuensinya. Yu Hui bisa mendengar keringat dinginnya. Jika hal ini tidak dilakukan dengan baik, akhirnya adalah kematian. Jangan khawatir, bos. Aku sudah mengatur pelelangan. Aku sudah memeriksa semua penawar. Mereka hanya berteriak 2 kali dan berjalan melalui tempat kejadian. Aku berjanji malam ini tidak akan ada yang berani mengikutinya. Ayo menawar. Yu Hui sangat percaya diri. Dia baru saja merilis berita. Harta karun ini pasti akan dimenangkan oleh grup Sansing. Tidak ada yang bisa menawar. Siapapun yang menawar akan menjadi musuh bebuyutan grup Sansing. Yu Hui juga mengundang banyak media untuk menyiarkan langsung dan melaporkan pelelangan. Biarkan ibu kota provinsi memberitahu Huaxia bahwa harta ini dilelang oleh grup Sansing, bukan dicuri atau dirampok. Sansing Group memiliki cara bermain yang baik. Faktanya, itu adalah serigala putih dengan sarung tangan kosong. Tanpa membayar sepeser pun, ia mengambil 10 harta dengan sia-sia. Setelah menunjukkan tiket masuk, Ye Junlin dan Li Ziran datang ke tempat lelang dengan lancar. Mereka sangat jauh tertinggal. Terus terang, itu untuk mengisi jumlah orang. Lagi pula, pelelangan malam ini telah diatur. Sebelum pelelangan dimulai, penanggung jawab Yu Hui dan Dana Sengda mengkonfirmasi ulang. Bab 514, siapa yang berani menentang grup Sansing? Tuan Yu, jangan khawatir. Semuanya diatur dengan benar. Wei Quan, manajer umum Dana Sengda, berkata sambil tersenyum. Oke, jika hal ini selesai, kamu akan mengurus 3 miliar dana. Yu Hui meyakinkan. Bagus sekali. Wei Quan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Situs lelang. Semua tamu sudah duduk. Afterglow berada di tengah baris pertama. Sebelum duduk, dia melirik penonton. Matanya mendominasi dan galak, dan peringatannya jelas. Peringatan semua orang, semua harta malam ini milik grup Sansing, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Semua orang gemetar, dan mereka tidak berani menawar sama sekali. Segera, pelelangan secara resmi akan dimulai. Hal pertama yang harus ditanyakan adalah manuskrip dinasti Ming dari kata pengantar lanting. Harga awalnya adalah 10 juta yuan. Dan kenaikan harganya tidak kurang dari 1 juta yuan setiap kali. Tuan rumah berkata sambil tersenyum. Mulai lelang sekarang. Tunggu. Pada saat ini, Yu Hui tiba-tiba berhenti. Apakah Anda memiliki pertanyaan, Tuan Yu? Tuan rumah bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Hui melirik semua orang dan berkata, semua elit dari semua lapisan masyarakat di Suzhou dan Hangzhou ada di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Waktu semua orang sangat berharga. Mari kita letakkan semua barang lelang untuk dilelang sekaligus. Mendengar saran Yu Hui, pembawa acara ragu-ragu dan menatap Wei Quan yang berada di bawah panggung. Wei Quan membuat gerakan yang baik. Oke, ayo dapatkan semua barang lelang sekaligus, kata pembawa acara. Yu Hui bertanya lagi kepada orang banyak, apakah Anda punya saran?
Dengarkan Tuan Yu. Ya. Siapa yang memiliki harga tertinggi dan menembak semuanya sekaligus? Semua penonton bergema. Beraninya Anda menentang makna grup Sansing. Oke. Ye Junlin juga mengangkat tangannya tanda setuju. Seberapa menyegarkan lelang satu kali. Itu menyelamatkannya dari mengambilnya kembali satu persatu. Li Ziran memberinya tatapan putih. Apa yang membuatmu bersemangat? Ini adalah konspirasi orang lain. Grup Sansing ingin mengambil semuanya sekaligus. Apa yang kamu tepuk tangan? Kalau begitu aku juga bisa membeli lelang sekaligus. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Sekarang 10 barang lelang telah dipersembahkan kepada semua orang. Ini adalah barang antik yang dikumpulkan oleh Tuan Yuan Sanhe selama hidupnya. Ini adalah kaligrafi dan lukisan asli Tang Bohu. Ini adalah porselen biru dan putih dari dinasti Yuan. Ini adalah mutiara Laut Cina Selatan. 3 di antaranya adalah milikku. Intisari Nasional Cina. Harga awal 10 pameran adalah 500 juta. Setiap kali kenaikannya tidak kurang dari 10 juta. Mulai sekarang, tuan rumah berteriak. 510 juta. 520 juta. Kepercayaan yang diatur oleh grup Sansing mulai menawar. Kisaran harga untuk setiap panggilan sangat kecil. Saya keluar. Pada saat ini, Taipan Real Estate Suzhou Hangzhou Wu Junji mengangkat plakatnya dan ingin menawar. Hah. Yu Hui menoleh dan menatapnya tajam. Lupakan saja. Aku menyerah. Wu Junji ketakutan oleh mata Yu Hui dan abstain. Taipan lain yang mampu menawar menyerah. Memang benar bahwa harta sastra ini menggoda. Tetapi menjalin hubungan dengan grup Sansing bukanlah hal yang baik. Semua orang tahu taktik kejam dari grup Sansing. Spesies yang memakan kepala tanpa meludahkan tulang. Ya. Yu Hui tersenyum puas ketika melihat orang-orang ini menyerah. Melawan grup Sansing. Sebuah jalan buntu. Melihat bahwa harga propaganda ini hampir sama, Yu Hui mengangkat tanda dan berteriak, grup Sansing 600 juta. Ketika dia mengungkapkan identitasnya, lapangan tiba-tiba membeku. Tidak ada yang berani menawar. Para wali juga meninggalkan panggung satu demi satu, dan tujuannya tercapai. Bab 515, unit harga lelang telah berubah jadi USD. Media utama sedang menatap sisa-sisa cahaya. Melihat keheningan di arena, Yu Hui dan Wei Quan saling memandang dengan senyum sukses. Tuan rumah melirik penonton. 600 juta sekali. 600 juta 2 kali. Afterglow telah mengungkapkan senyum puas. Tugas ini selesai. Posisinya sebagai agen umum di China terus duduk kokoh. 1 miliar. Tetapi ketika kata terakhir diselesaikan, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Dalam sekejap, tuan rumah tercengang. Wei Quan tercengang. Yu Hui tercengang. Semua orang tercengang. Semua orang melihat ke belakang. Li Ziran dengan takut-takut menarik Laye King's Landing. Karena Ye Junlin yang mengajukan penawaran. Apakah mereka? Yu Hui mengenali Ye Junlin dan Li Ziran secara sekilas. Lagi pula itu adalah sesuatu yang tidak dia pikirkan. Malam ini, dia dengan tegas meminta Wei Quan untuk mengontrol para tamu yang datang untuk berpartisipasi. Tetapi dia tidak mengharapkan keduanya masuk. Yu Hui cemas. Dan segera berkata, kamu sedikit buruk. Jelas saya menembak 600 juta dulu. Bah, kamu pernah main pelelangan. Suara ketiganya belum keluar. Kata Ye Junlin. Anda, Afterglow tidak bisa berkata-kata. Apakah 1 miliar lebih tinggi? Ye Junlin bertanya. Tuan rumah dengan enggan mengulangi kata-kata Ye Junlin. 11,1 miliar. Afterglow menahan rasa sakit dan meneriakkan harganya. 15 miliar. Ye Junlin pasti menang. Dan dia segera meminta harganya. Anda. Afterglow akan meledak dengan kemarahan. Anak ini jelas datang untuk dirinya sendiri. 1,6 miliar. Afterglow dengan enggan mengikuti. Dia harus menyelesaikan tugas yang diatur oleh Park Tianxin. 2 miliar. Ye Junlin memegang tanda itu lagi. Mendesis. Ada napas lega di arena. Semua orang memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Terlalu gila. Apakah ini sumpah untuk berjuang sampai akhir dengan grup Sansing? Orang ini gila. Bahkan bukan wajah grup Sansing. Kamu. Yu Hui menjadi gila. Anggaran asli 600 juta dapat diperoleh. Tetapi sekarang Ye Junlin telah berteriak hingga 2 miliar. Dia ingin memenangkan lebih dari 1 miliar.
Aku 2,5 miliar. Aku akan menyerah. Untuk menyelesaikan tugas yang diselesaikan oleh Park Tianxin, Yu Hui bekerja keras. 3 miliar. Ye Junlin meneriakkan harga dengan jijik. Engah. Yu Hui hampir muntah darah. 3 miliar melebihi anggaran dengan 2,4 miliar penuh. Jika Anda ingin berurusan dengan 2,4 miliar ini, Anda harus keluar sendiri. Terlebih lagi, Ye Junlin datang dengan persiapan, dan dia akan terus menaikkan harganya. Aku menyerah. Yu Hui berkata tanpa daya. Tapi dia menatap Wei Kuan. Wei Kuan membuat gerakan yang baik. Hal-hal tidak boleh diambil oleh Ye Junlin. Bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan diizinkan untuk mengambilnya. Inilah yang dijelaskan oleh Park Tianxin. Jika tidak, Afterglow akan mati. 3 miliar 3 kali. 10 barang lelang ini milik Tuan Ye Junlin. Tolong Tuan Ye dan Nona Li ikut kami ke belakang panggung untuk membayar. Staf membawa Ye Junlin dan Li Ziran ke belakang panggung. Tapi sebelum pergi, Ye Junlin diam-diam mengeluarkan daftar detail lelang. Selamat kepada Tuan Ye karena telah menjadi pemilik 10 harta. Sekarang Anda harus membayar 20 miliar. Bolehkah saya menanyakan metode pembayaran Tuan Ye? Wei Kuan tersenyum sopan. Del. Ye Junlin mengerutkan kening dan bertanya, bukankah itu 3 miliar? Bagaimana menjadi 20 miliar? Tuan, Anda tidak tahu. Semua barang lelang malam ini dihargai dalam dolar AS. Jadi 3 miliar dolar AS setara dengan lebih dari 18 miliar yuan. Ditambah beberapa biaya penanganan. Total 20 miliar. Bersambung.